Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat terus belajar. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Materi yang kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur teks tanggapan. Sebelum kita menelaah struktur teks tanggapan, kita jelaskan dulu bagian-bagian struktur yang ada dalam tes tanggapan. Bahwa tes tanggapan itu ada 3 strukturnya, yaitu pertama adalah konteks, yang kedua adalah deskripsi, yang ketiga yaitu penilaian. Bagian konteks ini menjawab pertanyaan apa yang sedang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa atau hal tersebut terjadi, jenis peristiwa atau hal apa yang ditanggapi, misalnya berkaitan dengan sosial, teknologi, budaya, atau seni. Nah, intinya bahwa yang namanya konteks itu bahas tentang hal atau objek apa yang ditanggapi. Misalnya dalam tes tanggapan membicarakan tentang lukisan, maka objeknya otomatis adalah lukisan. Nah, hal apa di situ yang ditanggap dalam bagian lukisan? Nah, itu yang ditanggap misalnya karya siapa, kemudian dibuat kapan, tahun berapa, terbuat dari apa, apakah terbuat dari cat minyak, apakah terbuat dari cat air, dan sebagainya. Kemudian berapa ukurannya. Nah, itu semua merupakan objek yang ditanggapi dalam lukisan. Nah, di bagian konteks. Selain itu, misalnya yang ditanggapi adalah cerpen. Maka cerpen itu harus ditahu apa judulnya, kemudian karya siapa, dimuat di mana, apakah dimuat di kumpulan cerpen apa, atau majalah apa. Nah, keterangan-keterangan tersebut, nah yang disebut dengan objek konteks. Selanjutnya, di bagian deskripsi. Di bagian deskripsi menjawab pertanyaan apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana sesuatu dapat terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Nah, dalam hal ini misalnya yang ditanggapi adalah lukisan, maka yang dideskripsikan adalah gambaran atau objek yang ada dalam lukisan tersebut. Misalnya, lukisan itu menggambarkan taman. Nah, terus di mana dan bagaimana suasana lukisan itu? Maka itu yang disebut dengan deskripsi. Jadi deskripsi ini adalah gambaran nyata tentang objek yang ditanggapi. Nah, selanjutnya di bagian ketiga yaitu penilaian. Di bagian penilaian ini merupakan bagian untuk menjawab pertanyaan apa yang kita pikirkan mengenai hal yang diulas atau penilaian seperti apa yang kita berikan, apakah kelebihan atau kekurangannya. Jadi dalam hal ini, objek yang ditanggapi dari sisi kebaikan atau hal yang positif atau kelemahannya untuk sebagai bahan perbaikan. Maka muncullah yang namanya pujian dan kritik. Jadi dalam hal ini, di bagian penilaian merupakan pendapat orang yang menanggapi berkaitan dengan objek tersebut. Nah, lanjut. Langkah-langkah dalam menelaah struktur tes tanggapan. Yang pertama harus menentukan bagian-bagian teks. Nah, bagian-bagiannya tadi ya berkaitan dengan strukturnya. Lanjut, yang kedua, yaitu menelaah bagian-bagian. Jadi setelah ditentukan, ditelaah bagian-bagian tersebut. Nah, bagian yang ketiga, yaitu merangkum hasil telaah. Yang tadi sudah ditelaah dirangkum, ya. Nah, yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil telaah. Nah, itu langkah-langkah dalam menelaah struktur tes tanggapan. Berikut contohnya ya. Contoh menelaah struktur tes tanggapan. Ya, kita mulai dengan menentukan bagian-bagian teksnya dulu.
Nah, di sini ada satu teks ya yang ada di modulnya juga, yaitu pelukis Apandi tahun karyanya 1981, judulnya yaitu Kebun Cengkeh. Nah, menggunakan media cat minyak dan kanvas. Nah, di sini sudah ada di bagian kontesnya, ada deskripsi dan penilaian. Ini sudah termasuk dalam menentukan bagian-bagian teksnya. Nah, di sini ada tulisan warna hitam dan warna merah. Bagian warna hitam ini merupakan bagian pendeskripsiannya. Kemudian yang bagian penilaiannya yaitu yang tulisan warna merah. Ini sudah selesai, kita tentukan bagian-bagiannya. Lanjut di kedua, langkah kedua yaitu menelaah bagian-bagiannya. Apa yang ditelaah? Nah, seperti ini modelnya. Bagian teksnya ada kontes tadi, ada deskripsi, ada penilaian. Hasil telaahannya apa? Nah, ini hasil telaahannya di bagian konteks. Objek yang ditanggapi adalah lukisan cat minyak karya Afandi yang berjudul Kebun Cengkeh tahun 1981. Nah, deskripsinya apa? Melukiskan pemandangan alam kebun cengkeh dengan bukti alaminya ditambah dengan dihadirkan figur manusia sebagai simbol menyatunya insan dengan alam. Nah, bagian penilaiannya apa? Goresan lukisan yang unik menjadikan lukisan ini istimewa dan keunikan lukisan tersebut sebagai bukti kualitas imajinasi sang maestro ternama. Nah, sudah selesai di bagian menelaah. Nah, setelah itu lanjut di bagian ketiga, yaitu merangkum hasil telaah. Nah, di bagian merangkum ini, kita menyatukan hasil telaah tadi, jadi disatukan dalam satu paragraf, maka hasilnya seperti ini. Jadi sama isinya, tinggal disatukan saja. Ini namanya merangkum hasil telaah. Nah, di bagian terakhir, langkah terakhir yaitu menyimpulkan hasil telaah. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Yang disimpulkan tadi yang ada di rangkuman. Nah, isinya lebih singkat lagi nih. Jadi, kesimpulannya adalah lukisan cat minyak karya Afandi yang berjudul Kebun Cengkeh tahun 1981 melukiskan pemandangan alam kebun cengkeh dengan bukti alaminya. Ini adalah goresan lukisan yang unik dan istimewa sebagai bukti kualitas imajinasi sang maestro ternama. Nah, selesai langkah-langkah dalam menelaah struktur tes tanggapan. Nah, selanjutnya kita berlatih mandiri. Nah, yang akan kita tanggapi adalah tes tanggapan lukisan yang berjudul Senja, karya Sujana Kerton tahun 1987. Nah, di sini sudah lengkap dengan teksnya. Silahkan diamati. Ya, ini konteks ada 3 paragraf. Konteks dan penjelasannya ada 3 paragraf. Silakan diamati. Ini yang akan kita kerjakan sebagai penugasan. Selanjutnya, ya, silahkan ditelaah tes tanggapan tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah dicontohkan tadi. Ya. Selamat belajar. Ya, semoga sukses. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.